Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Dora nggak mau ngomong secara jujur sama papa. Menikah? Dia sudah menikah. Siapa suaminya? Kenapa nggak kasih tahu papa? Kenapa sih? Aku papanya Kejora. Aku yang punya hak untuk ngewaliin dia. Kenapa kamu nggak hubungin aku? Ada apa ini? Siapa suami kamu? Siapa? Oke, nggak apa-apa. Siapa laki-laki yang sudah menghamilkan? Agung itu kan bapaknya Kejora. Dia berhak tahu dong. Lagian kenapa kamu takut banget? Apa kamu tahu udah dari dulu kalau Kejora hamil? Kamu gila ya Widodo? Apa perlu sekalian aku kasih tahu Agung siapa Alina sebenarnya? Hah? Jangan gila kamu Widodo. Jangan macam-macam sama keluarga aku. Ada apa ini? Raka kenalkan, ini Tias, istrinya Pak Agung. Aku mau cerita, tapi papa harus tenang ya. Cerita. Ya. Tapi papa mohon. Aku mohon. Jangan tutupin apapun juga dari papa. Papa mau dengar semuanya apa? Gimana ceritanya? Aku sama ibu pindah ke Bandung untuk menghindari Adit, Pak.
dulu aku melahirkan. Hancurkan bajingan pecat itu! Papa udah janji sama aku untuk Papa tenang. Enggak! Papa belum puas kalau belum ngacurin dia! Orang itu harus dilenyapkan dari muka bumi! Enggak! Kalian cepat tunggu sini. Biar Papa pergi. Mas, Papa, Mas. Bu, gimana Bu? Aku suruh Papa dulu ya Bu. Aku nyetir dulu ya. Kamu telepon supir dulu. Kamu telepon supir. Kamu jemput ayah di taman samping. Pak, mobil di mana Pak? Tolong ke mobil sekarang ya. Bu, sebentar ya Bu. Papa. Mas, tolong kita Mas. Tolong jangan buat ini jadi masalah baru Mas. Kejar ada tenang. Enggak, Wira. Aku mesti beresin masalah ini. Enak di dia, nggak enak di anak kita dong. Kamu juga, anak lagi sekarat. Kenapa sih nggak kasih tahu aku? Mas, situasi saat itu. Situasi apa yang kamu maksud? Sekarang biarkan aku jalan. Aku akan beresin masalah ini. Pak, aku mohon tolong jangan sampai Kak Alina tahu Pak. Ini bukan salah Kak Alina, ini salah aku Pak. Papa jangan bikin suasana semakin panas Pak. Aku yang gak bisa nolak, aku yang salah Pak. Aku mohon. Kejora, bangun. Kejora, bangun. Kejora, bangun. Kamu itu cuma korban. Sekarang biarkan Papa untuk bereskan masalah ini. Papa nggak akan buat dia tenang dan bebas begitu aja. Pak! Pak! Pak. Tamunya Ibu Kejora masih ada di sini? Bu Kejora sama ibunya dan juga tamunya belum kembali dari tadi, Pak. Loh, mereka pergi? Iya, Pak. Maaf Pak, tadi saya dengar supirnya Ibu Kejora bilang Ibu Kejora minta dijemput di taman. Iya, makasih ya. Sama-sama Pak. Mereka nggak ada. Apa yang sebenarnya terjadi?
Raka, coba kamu telepon Kejora. Mereka ada di mana sekarang? Siapa? Raka, Bu. Ya udah angkat aja. Halo, Raka. Kejora, kamu di mana sekarang? Raka, ini aku lagi ngejar papaku. Aku udah cerita semuanya soal Adit. Terus papaku marah. Ini sekarang aku lagi ngejar papaku nih. Ya udah nanti aku ceritain lagi ya. Aku ngejar papaku dulu. Nanti aku kabarin lagi ya. Ya. Gimana? Mereka ada di mana? Pak Agung sudah tahu apa yang terjadi sama Kejora di masa lalu. Ya. Kalau gitu, kamu harus ke sana sekarang. Mau apa? Itu kan urusan mereka. Siapa tahu di sana kamu bisa menemukan celah untuk balas dendam sama ayahnya Kejora. Alina, coba kamu lihat. Ini sebagian udah hampir jadi. Jadi ini merupakan salah satu contoh proyek yang akan kita bangun. Ya. Nah, bagian sana itu kita akan melakukan penambahan. Ini akan panjang sampai ke belakang. Sesuai dengan perencanaan kita. Seperti itu. Ke arah sini, Pak, untuk melihat sebagian hasil yang sudah dikerjakan. Pelan-pelan. Ya. Alina. Kamu di sini dulu ya. Aku masuk ke dalam. Ya. Tolong, aku kenapa-napa gimana? Aku nggak akan kenapa-napa. Ya. Para pekerja banyak di dalam. Kita yang memperkerjakan mereka. Jadi kita yang harus bertanggung jawab. Ya. Kamu hati-hati ya. Ya. Nggak akan terjadi apa-apa sama aku. Ya. Kamu di sini, jangan kemana-mana. Ya. Oke. Percaya sama aku. Oh ya. Kamu jangan lupa telepon ambulans sama pemadam kebakaran, ya. Pak, bangun, Pak. Pak, bangun, Pak. Pak, bangun nggak? Pak, ayo, Pak. Lari, Pak. Lari. Ayo. Gas, Pak. Tolong.
bisa berdiri kan? Masih bisa berdiri kan? Yuk. Pak, bisa lebih cepat lagi, Pak. Iya, Bu. Hati-hati. Tim medis, buruan! Mas, tolong, Mas. Buruan, Mas! Dit, kamu nggak apa-apa? Dit, kamu berdarah, Dit. Sakit. Iya, maaf ya sayang. Sekarang coba kamu gerakin kakinya. Sekarang udah bisa kan? Makasih ya. Iya. Dit, kamu berdarah loh. Aku buka dulu helmnya. Udah nggak apa-apa. Biar tim medis ngurusin yang lain dulu. Nggak apa-apa. Ya. Bagaimana tugas kalian? Kami sudah lakukan sabotase dan berhasil ledakin proyek pembangunan mereka, Pak. Buat kalian. Sekarang kalian boleh pergi. Terima kasih, Pak. Sekarang saya akan membalikan keadaan. Nyonya CEO. Ya. Oke. Kamu masih kuat? Atau mau aku gendong aja? Nggak usah, Dit. Ini cuma ngilu dikit aja kok. Aku cuma masih shock aja sama kejadian tadi. Serem banget. Aditya? Mereka itu kesini karena dia harus mempertanggungjawabkan sesuatu. Aduh, masa Adit aku tinggal sih? Tapi Mama juga sekarang nggak jelas kondisinya. Bu, kita harus susul Tante Tias ya, Bu. Ayo. Dit, kamu tenangin diri dulu ya. Aku susul Mama sama Papa dulu ya. Maaf ya, Dit ya. Kita langsung ke rumah sakit, Tuan. Kita ke rumah aja, Ndai. Lebih dekat. Baik, Tuan.
masalah. Bu, mudah-mudahan Tante Tias nggak kenapa-napa ya. Amin. Jora, sepertinya kita nggak usah susul papa kamu ya. Ibu takut nanti akan ada masalah lagi. Bu, kita harus cegah papa ngomong sama Tante Tias dan ke Alina. Kamu yakin? Iya, aku juga nggak tahu sih nanti bakal terjadi gimana. Tapi seenggaknya kita harus cegah dulu papa supaya nggak ngomong sama Tante Tias sama Kak Alina. Raka. Dit! Di mana Kejora, Dit? Ngapain lo? Ada mobil gue. Gue nanya, di mana Kejora? Gue juga nggak tahu, Raka. Gue juga lagi cari Kejora. Tadi papa tiba-tiba datang ke kantor dan gebukin gue. Terus Kejora sama Ibu Wila juga datang. Gue nggak ngerti ada apa. Gue benar-benar bingung. Lu tahu sesuatu kan? Lu udah sama Kejora 4 tahun, Raka. Lu pasti tahu sesuatu kan? Kalau gue bilang nggak tahu, gue artinya nggak tahu, ya. Gue nanya sekarang Kejora di mana? Lu tahu apa enggak? Raka, lu jangan ngeles deh. Kasih tahu gue. Ada apa sebenarnya? Ada apa dengan Kejora? Apa benar anak yang dikandung dan dilahirkan sama Raka? Ayo, kenapa kamu diem aja? Ngomong, kasih tahu aku Raka. Lu mau tahu? Lu mau tahu semua tentang Kejora? Cari sendiri. Gak usah banyak bacot, gak usah tanya-tanya gue. Kak, Raka, 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 Raka. Apa yang terjadi sama Kejora? Raka, 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 Raka. Halo Dit. Dit, gimana keadaan kamu? Maaf ya kalau aku pergi duluan, aku nyusulin mobil papa. Iya, aku nggak apa-apa, Lina. Kamu tahu nggak Papa bawa Mama kemana? Aku nggak tahu Dit, tapi kalau aku lihat dari arah jalannya, kayaknya papa bawa mama pulang deh. Emangnya ada apa Dit? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku cuma mau nyusul ke sana. Tunggu aku ya di sana ya. Dit, tunggu. Ada apa, Lina? Dit, tolong kamu jujur sama aku. Apa yang kamu dan Kejora udah lakuin sampai papa marah banget sama kamu? Sampai papa bisa mukulin kamu kayak gitu? Aku juga nggak tahu, Alina. Ini juga aku bingung. Kenapa Papa langsung pukul aku seperti itu? Ini aku mau nyusul Papa. Biar aku mau tanya, sebenarnya ada masalah apa sih? Yaudah kalau gitu kita tanya papa bareng-bareng ya. Awas ya Dit kalau kamu sampai bohong sama aku. Iya. Langsung bawa istri saya ke kamarnya. Baik Pak. Diperiksa ya. Pergi. Biarkan mereka masuk. Masuk. Enggak. Mama nggak akan suka kalau mereka kesini, Pak. Udah mendingan kalian pergi deh dari sini. Jangan bantu.
Bu, semoga Tante Tias nggak kenapa-napa ya. Iya, kita doakan aja ya. Apa nggak sebaiknya kita pergi aja ya Bu dari sini? Nggak usah Jora. Tadi kan papa kamu nyuruh kita nunggu. Ada yang mau dibicarakan penting sama dia. Bu, aku takut. Papa ngomong sama Tante Tias dan Kak Alina. Nanti kalau Kak Alina tahu, terus dia berantem dan cerai sama Adit gimana Bu? Bu, aku nggak mau Bu. Ini bukan salahnya Kak Alina. Ini salah aku sama Adit. Ibu juga tahu Jora. Awan juga emang ibu takut. Ibu takut kalau mereka semua tahu yang sebenarnya. Tapi setelah ibu pikir-pikir, mungkin memang sebaiknya Alina memang harus tahu. Karena sampai kapan kita harus tutupi semua ini? Ini semua hanya bikin kita makin tersiksa Jora. Hai, itu kan boy aku. Oh iya. Tapi Aldi bisa manggil aku Nenda. Ya, kalau itu Tante Jora. Bu, Aduh, kena duit.
sama Fajar. Wah, Mama kenapa nggak bangun-bangun ya, Pak? Dia hamil. Oh ya, mami banget. Aduh, ngapain sih nih anak ada di samping aku? Lihat dia malah bikin aku tambah kesel karena aku jadi mikirin si Kejora. Sayang kamu main di luar ya sekarang ya, biar maminya istirahat ya. Yaudah sana main. Pak, sekarang Papa tolong jelasin sama aku kenapa tadi Papa pukulin Adit. Kamu kenapa luka-luka? Kamu kenapa nggak ngomong sama Papa? Ayo, Papa antar ke rumah sakit ya. Kamu berobat dulu. Pak, nggak usah Pak. Jadi tadi aku sama Adit lagi periksa proyek. Terus terjadi ledakan Pak. Terus proyeknya kebakaran semua. Tapi untungnya Adit nyelamatin aku. Dia selamatin aku dari ledakan. Dia ngelindungin aku. Adit pasti sayang banget sama aku sampai hal pertama yang dia lakuin tuh dia bawa aku keluar, Pak. Sekarang tolong Papa jujur sama aku. Kenapa Papa sampai bisa mukulin Adit sih? Emangnya ada apa? Alina kayaknya butuh Adit banget. Adit juga sayang banget sama Alina. Dia jagain putriku dari bahaya. Gimana? Kalau aku cerita soal Adit hamilin Kejora, Alina pasti bakal terluka. Tapi kalau aku nggak cerita, lalu Kejora harus menanggung semuanya sendiri. Papa kok belum turun juga ya, Bu? Apa Tante Tias belum sadar ya? Kayaknya sih begitu ya. Ya udah kita sabar aja nunggu di sini ya. Kita ikutin aja pesan papa kamu tadi. Tapi aku takut, Bu. Takut Papa udah ngomong soal kehamilan aku sama Tante Tias dan Kak Alina. Bu, aku susulin aja ya. Ibu tunggu sini aja ya sebentar. Ya. Jawab dong. Aku cerita atau enggak ya ke Alina soal Adit yang hamilin Kejora? Jangan-jangan Mas Agung udah tahu kalau Kejora hamil anak Adit. Gawat ini. Alina bisa stres kalau sampai tahu. Pak, please dong. Tolong jangan bikin aku kayak orang bodoh kayak gini. Papa jawab jujur sama aku. Oke, Papa akan jawab.
Kejora. Pak, ngapain kamu ada di sini? Kamu nggak pantas masuk ke sini. Pergi kamu. Ngapain sih kesini segala? Dasar anak pelakor. Ya, kalian diam dulu, ya. Kejora juga korban. Jangan usir dia dari sini. Pak, kita bisa bicara sebentar nggak? Enggak. Papa harus jawab dulu kenapa Papa pukulin Adit. Pak, kita bisa bicara sebentar nggak? Kak Alina udah bahagia. Tolonglah, Pak. Bagaimana mungkin Papa nggak mau marah sama dia? Papa udah nggak mau dia jadi bagian dari keluarga kita. Kalau sampai Kak Alina tahu nanti semuanya bisa berantakan, Pak. Yang ada Adit sama Kak Alina bisa pisah. Aku nggak mau, Pak. Aku ini udah terus-terusan jadi masalah buat Papa. Tolonglah, Pak. Tolong ngertiin perasaan aku juga. Tolong bikinin Kak Alina. Aku nggak mau sampai ada apa-apa sama Kak Alina dan Adit. Ya, Pak, please. Aku mohon sama Papa ya, Pak. Please. Papa nggak akan ngomongin masalah ini sama Alina dan Adit.
Aldi. Aduh, aduh, Jora. Aduh, aduh, aduh. Aduh. Ya Aldi. Bangun ya, bangun dulu yuk. Aduh, kalian berdua kok bisa jatuhnya sama-sama kayak gitu sih? Aduh, kenapa sayang? Oh iya, bunganya ketinggalan. Buat aku ya bunganya ya? Iya Tante, nanti kesini lagi ya. Iya, nanti Tante main kesini lagi ya buat ketemu. Jadi selama ini aku dekat sama anak seorang pembunuh. Aku suka nolong anak seorang pembunuh. Aku jatuh cinta sama anak seorang. Kenapa sih Kejora sama ibunya harus masuk lagi ke dalam kehidupan kita? 4 tahun terakhir hidup kita tuh tenang, Ma. Begitu mereka masuk lagi, kacau semuanya. Tahu herannya tuh pelakor sama anaknya. Pasti mereka sengaja tuh kasih tahu papa tentang Aditya. Kasih tahu soal apa? Hampir aku keceplosan bilang kalau Adit udah hamilin Kejora. Ma, mereka kasih tahu Adit soal apa ke papa? Mama juga nggak tahu kan, papa belum ngomong tadi. Mama pasti bohong kan sama aku? Mama pasti tahu. Kamu permainkan hati dua anak saya sekaligus. Kalau bukan karena Kejora yang ngelarang aku, udah aku habisin kamu. Mana si Kejora? Tadi kamu bicarain apa sama dia? Berarti kamu kemarin ketemu sama Kejora kan? Dan kamu udah tahu persis siapa pemilik R dan K Interior. Kejora. Terus kenapa gak kasih tahu aku?
Buat apa aku bilang-bilang sama kamu? Kamu nggak inget ya? Kejora dan Wila tuh udah ninggalin kamu. Aku nggak pernah ngerasa ya. Aku mutusin hubungan aku sama mereka. Kamu pasti nulis sesuatu kan di WA. Ngirim ke mereka kan? Kamu nuduh aku? Emangnya aku kurang kerjaan ya? Tias, kamu bisa bakar restorannya Wila untuk membuat dia ketakutan. Bagaimana mungkin hanya sebuah WA, kamu nggak kirim WA itu ke dia? Aduh, si Wila tuh pasti bohong sama kamu buat nutupin kesalahannya. Lagian dia kan perempuan yang jahat. Kamu, jangan pernah lagi kamu menghina dia. Kamu itu lebih rendah dari dia. Apa kamu bilang? Aku istri sah kamu. Kamu lebih belain dia terus. Papa! Terlalu kamu ya. Terus belain dia. Mama. Udah dong, jangan ribut lagi dong. Udah. Kamu juga. Kamu sama aja sama mama kamu. Kenapa nggak kasih tahu sama papa kalau pemilik Erdan K Interior itu adalah Kejora? Kenapa? Ada apa? Bapak bisa datang ke lokasi proyek yang tadi kebakaran, Pak. Karena di sini ada beberapa jenazah, Pak. Dan mereka itu adalah pekerja. Dan sekarang keluarga mereka minta tanggung jawab, Pak, sama perusahaan. Saya ke sana sekarang. Ya. Ada apa, Pak? Proyek kamu. Ada demo di sana. Kita ke sana sekarang. Tenangkan diri kalian. Perusahaan Anda itu sudah lalai. Harus bertanggung jawab Anda. Ya, bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Sabar Bapak-bapak, Ibu-ibu, sabar. Saya sudah menghubungi atasan saya. Gimana? Ini, Pak. Mereka adalah keluarga korban. Dan mereka minta tanggung jawab ke perusahaan kita, Pak. Kamu udah hubungi Pak Agung? Sudah, Pak. Dia sudah menuju kemari. Oke. Biar sekarang di sini aku yang handle ya. Yaudah. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ingin mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian ini mewakili pihak perusahaan kami. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami juga turut berduka cita sebesar-besarnya atas musibah yang menimpa kita semua. Kamu pimpinan proyek ini. Bukan, Pak. Saya bukan pimpinan proyek ini. Beliau masih di jalan, dan untuk sementara Bapak Ibu semuanya bisa mengajukan pertanyaan atau permintaan apapun. Nanti saya tampung terlebih dahulu. Nanti akan saya sampaikan kepada pimpinan perusahaan kami. Perusahaan Anda harus bertanggung jawab atas tewasnya orang-orang ini. Bapak Ibu tenang semuanya, Bapak Ibu tenang semuanya. Insya Allah pihak perusahaan kami akan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Bapak dan Ibu semuanya, ya. Kami sepakat menuntut ganti rugi sebesar 2 miliar per kepala. Ibu-ibu, bapak-bapak mohon tenang. Ini adalah pimpinan perusahaannya, yaitu Bu Alina. Oh, ini pimpinan kalian. Harus bertanggung jawab. Pak, tolong turutin aja tuntutan mereka ya, Pak. Please, Pak. Aku nggak mau di penjara. Tenang ya, tenang. Tunjukin jiwa kepemimpinan. Tenang. Bapak, Ibu, semuanya tenang. Saya sepakat untuk memberikan ganti rugi sebesar 2 miliar per kepala. Selama
Raka? Raka kenapa ya? Apa dia ribut lagi sama papanya? Aduh, untung permasalahannya bisa cepat teratasi. Kalau enggak gimana coba bakal panjang lebar tuh. Kenapa ya? Setiap kali ada Willa sama Kejora muncul, pasti aja ada masalah, ada kehebohan. Iya, bikin kita jadi stres aja. Oh ya, Pak. Tadi Papa bilang mau ngomong penting sama aku. Udah nggak penting. Kalian istirahat aja. Hari ini udah cukup melelahkan. Yaudah yuk. Lepasin tangan kotor kamu dari tangan saya. Pak, aku mau tanya. Aku salah apa sama Papa? Sampai aku digebukin seperti itu. Kalau misalnya aku ada salah, tolong Papa kasih tahu ke aku. Aku akan berusaha untuk memperbaikinya semua. Jangan kamu kira saya nggak tahu apa yang sudah kamu lakuin di masa lalu. Kalau saya nggak berbuat nekat untuk ngabisin kamu. Itu karena Kejora sudah melarang saya. Dan saya nggak mau Alina hancur. Dan hari ini sudah terlalu melelahkan buat saya. Tapi satu hal yang harus kamu tahu. Saya akan selalu ngawasin kamu. Jangan coba-coba kamu kembali. Atau saya benar-benar menghabisi kamu. Pak. Aku tidur sama Papa. Papa, aku mau tidur sama Papa. Ya udah kalau gitu terus ya. Tapi tadi ibu teleponan loh sama Om Tio. Om Tio bilang Alina nggak bisa punya anak, Jora. Iya ya, Bu. Waktu pas Kak Alina koma, dokter juga bilang kalau Kak Alina nggak bisa punya anak, Bu. Tapi kok sekarang punya anak ya? Mungkin Aldi anak angkat mereka kali ya. Tapi walaupun Aldi memang anak
Tadi katanya mau tidur karena udah malam. Mau kemana? Aku kangen tante cantik yang namanya Kejora sama Oma Iya. Tadi Tante Kejora sama Nenek Wila kesini. Mereka siapa sih, Pak? Jadi Tante Kejora itu adalah tantenya Aldi juga. Saudara tiri dari mamanya Aldi. Nah sedangkan Nenek Wila itu juga neneknya Aldi. Jadi Nenek Wila itu juga istrinya dari kakek Agung. Pinter anak papa nih. Aku senang deh punya tante baik dan cantik. Kamu emang punya orang yang baik, Kejora. Padahal kamu baru ketemu sekali sama Aldi. Tapi Aldi langsung ingat dan senang sama kamu. Astagfirullahaladzim. Aku nggak boleh ingat Kejora lagi. Tapi karena udah malam, apa kita nggak tidur aja? Nanti kapan-kapan Aldi bisa main sama Tante Kejora dan juga Nenek Wila, ya? Tapi sekarang waktunya tidur karena udah malam, sayang ya. Ada cium papa dulu sini. Pintarnya satu lagi. Pintarnya. Sekarang kita bobo. Ayo kita bobo. Ayo sini nak. Kamar. Ayo sini. Ayo sini. Kamarnya Aldi. Maaf Bu, akibat ledakan kemarin, banyak klien kita yang membatalkan kerjasama dengan perusahaan kita. Dan gara-gara itu, saham kita menurun. Saya nggak peduli. Sekarang kamu lakuin apapun untuk perbaikin semuanya. Baik Bu. Ada aja masalah baru yang bikin gue stres. Saya tuh mau dibawa kemana sih? Pertama saya diculik, terus saya disuruh ganti baju, terus sekarang saya mau dibawa kemana? Ketemu bos saya. Bos kamu? Saya nggak kenal sama bos kamu. Itu bos saya. Bos, Alina sudah ada di rumah ini, Bos. Dia nggak tahu kan siapa yang meledakkan proyek pembangunannya. Belum, Bos. Good. Sekarang saya akan buat kamu jatuh miskin. Berkat kamu rendahin saya bisa sukses. Oh, dia kesini. Makasih, Bos.
akhirnya kita ketemu lagi. Kamu lupa sama saya? Ketemu lagi? Emangnya kita kenal? 4 tahun yang lalu di sebuah bukit. Saya pernah nolongin kamu waktu itu. Kamu hampir jatuh ke jurang. Tapi bukannya kamu berterima kasih sama saya, malah kamu merendahkan diri saya karena saya orang miskin. Terus mau apa kamu? Nggak ada. Saya nggak mau apa-apa. Saya hanya ingin berterima kasih sama kamu karena berkat hinaan. Kenapa? Apa kamu merasa menyesal atas apa yang telah kamu perbuat di masa lalu? Saya tahu perusahaan kamu saat ini sedang pilot. Oleh karena itu saya undang kamu ke sini supaya perusahaan kamu bisa terbantu dan kamu mendapat keuntungan. Apa kamu bilang? Undang? Hei, kamu tuh nyulik aku ke sini. Gak usah diseriusin, Nyonya. Gak usah diseriusin. Yang penting perlakuan saya ke kamu baik, ya kan? Lagian, saya juga ingin membantu perusahaan kamu supaya tidak bangkrut. Kayaknya obrolan kita di sini tuh nggak penting ya. Aku harus balik ke kantor. Sebentar. Tunggu sebentar. Saya menawarkan diri saya untuk menjadi angel investor untuk perusahaan kamu. Apa? Tapi saya minta hak kepemilikan sebesar 60%. Jangan gila kamu ya. Papa aku tuh urus perusahaan itu susah payah. Jadi nggak mungkin aku kasih saham yang lebih besar ke orang yang nggak dikenal. Lagian aku nggak percaya kalau rumah ini, semua fasilitas ini punya kamu. Ini pasti punya majikan kamu kan? Kamu pakai, terus kamu pura-pura kaya supaya kamu bisa nyari perhatian aku. Iya kan? Aku nggak akan ketipu sama kamu. Sekali hidup miskin, selamanya akan miskin. Jadi jangan harap ya kamu bisa dapat perhatian dari aku. Yang ada aku jijik. Apaan sih? Saya antar kamu aja ya. Kamu nggak bawa mobil kan? Nggak perlu. Kamu tuh ya, sok-sokan nyulik aku, dan sekarang kamu cari perhatian kayak gitu. Cara kamu tuh murahan tau nggak? Dan aku sama sekali nggak terkesan. Jadi tolong jangan ganggu aku bisa pulang sendiri. Sebentar. Saya yang buat kamu kesini
aksi lagi dari tadi. Capek banget jalan. Semua tuh gara-gara orang tadi. Ngapain sih pakai nyulik-nyulik segala? Aku jadi nggak bawa apa-apa kan? Saya antar kamu pulang aja ya. Nggak usah. Aku bisa pulang sendiri. Udah, kamu pulang sama saya aja, oke? Ya. Ayo saya antar kamu pulang. Perusahaan Papa terancam bangkrut. Bangkrut. Kejora, aku kesini bukan untuk membahas perusahaan papa kamu loh. Ya justru itu Raka, aku minta sama kamu untuk tanda tanganin proposal yang kemarin dibawa sama Tante Tias dan Kak Alina untuk kamu setujuin. Kamu inget nggak? Saham ini punya siapa? Punya aku. Jadi kamu jangan ngebantah dong. Ikut aja perintah aku. Raka kenapa sih? Kok jadi kayak gitu sikapnya sama aku? Kenapa? Kenapa harus saya, Kejora?
Kenapa harus saya Kejora yang sudah membunuh adik aku? Jora, kamu kenapa? Bu, sikapnya Raka hari ini aneh banget ya, Bu. Dia tuh nggak mau kerjasama sama perusahaannya Papa. Tapi dia pakai ngungkit-ngungkit kalau dia itu pemodal utama di perusahaan kita. Nggak biasanya dia ngomong kayak gitu, Bu. Mungkin sebaiknya kamu nggak usah berpikiran buruk dulu deh. Enggak sih, Bu, aku nggak berprasangka buruk. Tapi aneh aja gitu, kayak aku juga tahu kok perusahaan ini pemodal utamanya itu Raka. Tapi dia nggak perlu ngungkit-ngungkit seperti itu. Dan dia juga ngomongnya tegas banget lagi tadi. Aku sampai bingung sendiri tadi pas dia ngomong kayak gitu. Jora, menurut ibu ya, kenapa Raka bersikap aneh yang kayak tadi kamu bilang? Karena mungkin Raka nggak mau kamu ingat lagi soal apa yang udah Adit, Alina, Tante Tias lakuin sama kamu. Dan kamu emang lupa ya? Raka tuh udah tahu semua tentang mereka dan bagaimana mereka. Apa yang terjadi sama perusahaan kamu? Kenapa proyek kamu bisa kebakaran? Cuman kecelakaan aja. Konsleting. Kenapa kamu ketawa? Kayaknya kamu seneng banget ya ngeliat perusahaan aku kena musibah.
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.